Satu tusuk terakhir, Cak Dikin. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, malam selalu turun dengan cara yang aneh. Begitu azan Isya selesai berkumandang dari mushola kecil di ujung jalan, kampung itu seperti kehilangan napas. Jalan tanah yang siang tadi masih dilalui anak-anak mendadak kosong. Lampu rumah satu persatu diredupkan, pintu ditutup, jendela dikunci. Bahkan suara orang bercakap pun seperti sengaja dipelan-pelankan. Di desa itu, warga percaya, setelah malam benar-benar turun, ada hal-hal yang sebaiknya tidak dipanggil, tidak dicari, dan tidak diingat. Tapi semua ketakutan itu, konon, berawal dari satu nama, Cak Dikin. Ia hanyalah pedagang sate keliling. Pria kurus berusia sekitar 45 tahun, kulitnya gelap terbakar matahari, kumis tipis, wajah tirus, mata lelah, tapi ramah. Setiap malam, selepas Isya, ia mendorong gerobak kayu tuanya menyusuri gang-gang sempit desa. Lampu Petromax menggantung di sisi gerobak, menyala kuning redup, sementara asap sate naik tipis ke udara malam yang dingin. Suara Cak Dikin serak, tapi lembut. Sate. Sate. Anak-anak kampung menyukainya. Mereka sering menunggu di pinggir jalan, hanya untuk melihat bara arang di gerobaknya menyala merah. Cak Dikin juga dikenal murah hati. Kalau ada anak kecil belum punya uang, kadang ia tetap memberi 1-2 tusuk. Orang-orang bilang, Cak Dikin itu jujur, tidak banyak bicara, tidak pernah ribut, dan tidak pernah macam-macam. Tapi di kampung kecil, orang jujur justru sering jadi sasaran yang paling mudah dihancurkan. Di desa yang sama, ada pedagang sate lain bernama Cak Warno. Tubuhnya lebih berisi, kumisnya lebih tebal, pakaiannya lebih rapi. Tapi matanya selalu menyimpan sesuatu yang dingin. Beberapa bulan terakhir, dagangan Cak Warno makin sepi. Warga lebih suka membeli dari Cak Dikin. Katanya, dagingnya lebih enak, bumbunya lebih pas, dan orangnya lebih tulus. Sejak itulah, Cak Warno mulai memperhatikan Cak Dikin, bukan sebagai sesama pedagang, tapi sebagai saingan. Dan dari iri yang kecil, tumbuhlah niat yang busuk. Semuanya pecah pada suatu sore menjelang malam satu suro. Kambing milik Pak RT hilang. Bukan kambing biasa, itu kambing jantan besar yang rencananya akan dijual untuk biaya sekolah cucunya. Satu kampung geger. Orang-orang mencari ke sekitar rumah, ke kebun, ke pinggir kali, bahkan ke dekat sendang tua yang sudah lama dianggap angker. Yang mereka temukan hanya kandang kosong, tali putus, dan bercak darah samar di tanah basah. Malam itu, di pos ronda, di bawah lampu bohlam redup dan asap rokok yang menggantung tebal, fitnah mulai ditiup. Cak Warno duduk bersama beberapa warga. Suaranya dibuat pelan, seolah ia tak mau menuduh. Katanya, tadi sore ia melihat Cak Dikin pulang lebih awal. Katanya gerobak Cak Dikin ditutup rapat. Katanya, dari bawah gerobak itu menetes cairan merah ke jalan. Aku sih nggak bilang apa-apa, begitu katanya. Tapi, ya coba pikir saja sendiri. Dan seperti biasanya, kebohongan yang dibisikkan pelan justru lebih cepat dipercaya daripada kebenaran yang diteriakkan. Pagi harinya, gosip menyebar ke seluruh kampung. Ibu-ibu berbisik di depan rumah. Anak-anak disuruh menjauh dari gerobak Cak Dikin. Tatapan warga mulai berubah. Yang dulu ramah, kini penuh curiga. Cak Dikin mencoba menjelaskan. Ia memperlihatkan nota belanja dari pasar kecamatan. Ia bilang, semua daging dibeli seperti biasa. Ia bersumpah tidak mencuri. Tapi warga sudah terlalu jauh menelan fitnah. Dan ketika satu kampung sepakat untuk curiga, orang jujur pun akan tampak bersalah. Malam itu, Cak Dikin tetap keluar berjualan. Mungkin karena ia masih percaya orang-orang akan sadar. Mungkin karena ia tak punya pilihan lain. Kalau malam itu ia tidak berjualan, ia tidak makan. Ia berjalan sendiri, mendorong gerobak sate tuanya di tengah hujan gerimis. Lampu Petromax bergoyang pelan, bayangannya panjang di jalan becek. Desa terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada anak-anak, tidak ada panggilan dari teras rumah, tidak ada suara orang memesan. Lalu saat sampai di pertigaan dekat rumah Pak RT, langkahnya berhenti. Di sana sudah berdiri banyak orang. Pak RT di depan, beberapa pemuda ronda memegang kayu. Wajah-wajah mereka tegang, marah. Di belakang mereka berdiri Cak Warno, diam, dengan mata yang dingin. Pak RT maju satu langkah. Berhenti, Dik. Cak Dikin menggenggam gagang gerobaknya erat. Ada apa-apa? Pak RT menatapnya tajam. Kambing saya mana? Wajah Cak Dikin langsung pucat. Saya nggak tahu, Pak. Demi Allah, saya nggak nyuri. Tapi kalimat itu tak pernah selesai.
Masa sudah terlanjur panas. Gerobaknya dibalik. Tusuk sate berhamburan. Bara arang jatuh ke tanah berlumpur. Panci dibuka paksa. Semua isi gerobak diobrak-abrik di bawah hujan yang makin deras. Dan ketika bukti tak kunjung ditemukan, justru itulah saat masa menjadi paling berbahaya. Karena orang yang dipenuhi amarah tak lagi butuh bukti. Mereka hanya butuh pelampiasan. Di tengah lingkaran warga, Cak Dikin tersudut. Tubuhnya gemetar, wajahnya ketakutan. Lampu pecah memantulkan cahaya redup ke genangan air. Tak ada lagi yang mau mendengar penjelasannya. Malam itu, di jalan berlumpur itu, Cak Dikin jatuh. Tak ada yang menolong, tak ada yang membela. Dan saat hujan deras mengguyur tanah, pria yang selama ini hanya hidup dari mendorong gerobak sate itu, akhirnya terbaring diam di samping gerobaknya yang sudah hancur. Warga berdiri jauh dalam diam. Tak ada teriakan lagi, tak ada amarah lagi. Yang tersisa hanya rasa takut yang mulai merayap. Karena mereka tahu, apa yang barusan terjadi tak akan bisa dibatalkan. Keesokan harinya, Cak Dikin dikuburkan cepat-cepat, seolah semua orang ingin segera melupakan malam itu. Tapi desa itu lupa satu hal. Orang yang mati karena difitnah seringkali tidak pergi dengan tenang. Beberapa malam setelah kematian Cak Dikin, suasana kampung berubah. Sendang tua di pinggir desa terasa makin angker. Airnya hitam, diam, dan dingin. Kabut rendah sering terlihat mengambang di atas permukaannya. Warga mulai mendengar suara roda gerobak lewat tengah malam. Padahal tak ada seorang pun yang berani berjualan selarut itu. Lalu pada suatu malam, gerobak itu muncul di jalan berlumpur yang kosong. Di tengah kabut tebal, sebuah gerobak sate tua berjalan perlahan dari kegelapan. Tak ada orang yang mendorong. Hanya lampu Petromax kehijauan yang menyala samar, memantul di tanah basah. Besok paginya, warga menemukan bekas roda gerobak di depan beberapa rumah, termasuk rumah Pak RT. Pada malam berikutnya, istri Pak RT mengintip dari jendela dapur karena mendengar suara roda berhenti di halaman. Dari balik kaca kayu yang buram, ia melihat gerobak tua berdiri diam di tengah kabut. Dan di sampingnya, ada sosok pria kurus. Bajunya basah, tubuhnya diam, posturnya aneh, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi senyum itu masih sama seperti dulu. Senyum Cak Dikin. Sejak malam itu, Pak RT mulai diganggu mimpi buruk. Di kamar sederhananya, tiap kali ia tertidur, ia melihat bayangan gerobak sate dan sosok kurus muncul di dinding. Ia terbangun dalam keringat dingin. Sementara di luar rumah, suara roda kayu terus terdengar pelan, mendekat, menjauh, lalu hilang. Pos ronda yang dulu penuh suara, kini berubah sunyi. Orang-orang yang dulu duduk sambil tertawa dan menyebar fitnah, sekarang hanya diam. Kopi di meja dibiarkan dingin, rokok menyala sendiri di asbak. Semua menatap ke arah jalan gelap di depan pos, seolah mendengar sesuatu akan datang. Dan memang sesuatu itu datang. Suara gerobak mulai sering terdengar melewati ganggang sempit. Kadang hanya cahaya hijau samar yang terlihat dari kejauhan. Kadang hanya jejak roda segar di tanah basah. Tapi semua orang tahu itu bukan pedagang biasa. Sampai akhirnya korban pertama ditemukan. Seorang warga yang malam itu paling keras ikut menuduh. Ditemukan menjelang subuh di kebun tebu. Tubuhnya terbaring diam di antara batang-batang tinggi yang bergoyang pelan. Kabut rendah menyelimuti tanah. Dan jauh di belakang tubuh itu, ada siluet samar seorang pria kurus berdiri diam. Sejak saat itu, rumah-rumah warga yang dulu ikut menuduh mulai diteror. Pintu mereka terbuka sendiri. Bekas roda gerobak berhenti di depan rumah. Jejak kaki berlumpur masuk sampai ke ruang tamu. Keluarga mereka hanya bisa duduk berdesakan di bawah lampu redup, menunggu suara itu menjauh. Tapi semua teror itu sebenarnya belum sampai pada tujuan utamanya. Karena arwah Cak Dikin tidak datang untuk semua orang terlebih dahulu. Ia datang untuk orang yang paling bersalah, Cak Warno. Malam itu, Cak Warno berdiri membeku di dalam rumahnya. Hujan terdengar turun di luar. Dari celah pintu kayu, cahaya hijau samar masuk ke dalam rumah. Ia tahu cahaya itu bukan cahaya biasa. Dengan wajah tegang dan napas pendek, ia mendekat ke jendela. Tangannya gemetar saat membuka sedikit daun jendela tua. Lalu, ia mengintip keluar. Di luar, di tengah kabut tebal,
Gerobak sate tua berdiri diam. Lampu Petromax hijaunya menyala redup. Dan di sampingnya berdiri Cak Dikin. Tubuhnya lurus kaku, bajunya robek basah, wajahnya tenang, terlalu tenang. Seolah semua amarahnya sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum seseorang yang akhirnya datang untuk menagih hutang. Tak lama kemudian, Cak Dikin berdiri tepat di depan rumah Cak Warno. Hujan turun deras, cahaya hijau memantul di genangan air. Cak Warno terlihat di ambang pintu, wajah berkumisnya pucat, matanya penuh teror. Tak ada suara teriakan, tak ada suara minta tolong, hanya hujan, kabut, dan bunyi roda gerobak yang perlahan bergerak lagi. Menjelang subuh, jalan desa dipenuhi kabut tebal. Bekas roda gerobak membelah lumpur ke kejauhan. Cahaya Petromax kehijauan yang tampak kecil di ujung jalan, lalu perlahan hilang ditelan kabut. Di dekat rumah Cak Warno, tertinggal satu sandal, dan tubuh Cak Warno terbaring diam di pinggir jalan, setengah tenggelam di lumpur, tanpa suara, tanpa saksi, tanpa penjelasan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Cak Dikin sembarangan di desa itu. Tapi orang-orang tua masih percaya, pada malam tertentu, terutama saat hujan tipis turun dan jalan desa terasa terlalu sunyi, suara roda gerobak itu kadang kembali terdengar, pelan, berat, basah, dan dari kejauhan, samar-samar masih ada suara serak yang memanggil seperti dulu. Sate, sate. Bedanya, kini tak ada seorang pun yang berani keluar membeli, karena warga desa tahu itu bukan lagi pedagang sate keliling. Itu adalah Cak Dikin yang belum selesai menagih dendam.